Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ada satu fenomena yang pelan-pelan menjadi normal, padahal sesungguhnya keliru. Banyak orang yang hidup seolah kaya, walau kenyataan finansialnya rapuh, bahkan kosong. Fenomena ini muncul tidak tiba-tiba. Ia tumbuh dari tekanan sosial, standar palsu, dan kebutuhan manusia untuk diterima. Kita hidup di zaman di mana penampilan lebih sering dijadikan ukuran nilai diri, dan dompet menjadi korban dari ambisi untuk terlihat berhasil. Coba perhatikan di sekitar. Orang berlomba memakai barang branded, bukan karena butuh, tapi karena takut dipandang rendah. Ada yang rela mengambil cicilan berbulan-bulan demi membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu ia bayar tunai. Ada yang pamer gaya hidup mewah di media sosial, padahal saldo tabungannya selalu menunggu tanggal gajian. Bukan karena mereka sombong, tapi karena dunia modern membuat kita percaya bahwa pengakuan lebih penting daripada kejujuran finansial. Kita hidup dalam realitas baru. Banyak orang merasa lebih aman terlihat kaya daripada merasa tenang dengan kondisi keuangannya sendiri. Itu sebabnya seseorang bisa memegang ponsel belasan juta, tapi tidak punya dana darurat. Bisa nongkrong di tempat mahal, tapi masih menunggu promo bayar nanti. Bisa tampil elegan di luar, tapi sedang menahan nafas menghadapi tagihan yang menunggu di rumah. Fenomena ini semakin kuat karena panggung bernama sosial media. Semua orang memamerkan detik-detik paling indah dari hidup mereka, sementara kita membandingkannya dengan seluruh kesulitan hidup yang kita jalani sehari-hari. Rasanya berat melihat orang lain terlihat maju, sementara diri kita merasa berjalan di tempat. Akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas, bukan memperbaiki keadaan, tapi menghias penampilan agar terlihat sama seperti mereka. Yang lebih menyedihkan, tekanan ini membuat banyak orang lupa pada hal paling mendasar dalam keuangan. Stabilitas lebih berharga daripada penampilan. Karena ketika hidup hanya diatur oleh gengsi, perlahan-lahan kita memasuki jebakan perilaku finansial yang salah. Kita bukan lagi membeli barang, kita membeli rasa dihargai. Kita bukan membeli kualitas, kita membeli pengakuan. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Kita sibuk membangun citra kaya, sambil menunda membangun pondasi kaya. Kita ingin orang percaya kita berhasil, tetapi diri sendiri sedang berjuang membayar cicilan. Kita ingin terlihat bahagia, padahal kita sedang letih mempertahankan standar hidup yang tidak mampu kita biayai. Selamat datang di audio afirmasi. Satu afirmasi setiap hari, satu langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Salah satu kesalahan terbesar dalam pola hidup masyarakat modern adalah munculnya budaya harus terlihat kaya. Ini bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi standar sosial baru yang mendorong orang bertingkah seolah memiliki banyak, padahal sebenarnya sedang berjuang menutup kebutuhan dasar. Fenomena ini bergerak cepat dan tanpa disadari membentuk cara berpikir manusia tentang nilai dan harga diri. Budaya ini membuat orang merasa wajib memiliki barang tertentu agar bisa diterima. Contohnya sederhana, jika ada orang datang ke pertemuan dengan pakaian biasa, tidak ada yang peduli. Tapi jika tidak membawa barang bermerek atau tidak tampil bagus, mereka takut dianggap tidak sukses atau kurang mampu. Padahal tidak ada hubungan antara kemampuan finansial yang sebenarnya dengan barang yang dipakai. Masalahnya budaya ini membuat orang mengutamakan citra daripada kenyataan. Banyak yang rela memaksakan diri membeli barang mahal hanya demi terlihat selevel dengan lingkungannya. Bukan karena mereka butuh kualitas barang itu, tapi karena ada tekanan mental untuk tetap dihargai oleh orang lain. Akhirnya muncullah pilihan yang tidak sehat, memakai cicilan panjang, memanfaatkan pay later, atau menghabiskan tabungan hanya untuk membeli satu barang yang sebenarnya tidak penting.
Contoh lain yang sering terjadi adalah gaya hidup nongkrong. Banyak orang sebenarnya tidak nyaman membayar harga kopi mahal, tetapi mereka tetap ikut karena takut dianggap tidak gaul atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Pola pikir seperti ini akhirnya membentuk kebiasaan buruk, mengorbankan stabilitas finansial demi menghindari rasa malu sosial. Padahal rasa malu itu tidak memberikan apa-apa selain beban tambahan. Budaya harus terlihat kaya ini juga menciptakan standar hidup yang tidak realistis. Orang merasa hidup mereka harus selalu tampak baik agar dianggap normal. Ketika orang lain memakai sesuatu yang baru, mereka merasa harus ikut membeli. Ketika lingkungan memiliki gaya tertentu, mereka merasa perlu mengikuti. Akibatnya, keputusan keuangan tidak lagi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, tetapi berdasarkan tekanan dari sekitar. Hal yang paling mengganggu adalah bagaimana masyarakat menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar. Jika seseorang memakai barang branded, orang lain menganggap ia sukses. Jika tidak, mereka menganggap hidupnya kurang baik. Penilaian seperti ini membuat banyak orang memaksakan diri hanya agar tidak dipandang rendah, padahal tidak ada manfaat nyata dari pengakuan sosial yang bersifat sementara ini. Budaya ini juga membuat banyak orang memulai hidup dengan beban utang yang tidak perlu. Mereka memasuki pola hidup, membeli, memamerkan, menyesal, mencicil panjang, dan siklus itu terus berulang. Bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena budaya ini memberi tekanan yang sangat kuat. Pada akhirnya, budaya harus terlihat kaya ini membuat banyak orang lebih fokus memperbaiki penampilan luar daripada memperbaiki kondisi finansial yang sebenarnya. Orang jadi terlalu sibuk mengikuti tren, padahal tren tidak membayar tagihan, tidak membangun tabungan, dan tidak membuat masa depan lebih aman. Masalahnya bukan pada barangnya, tapi pada alasannya. Jika seseorang membeli karena mampu dan butuh, itu wajar. Tapi jika membeli hanya untuk diterima dan dinilai tinggi oleh orang lain, disitulah budaya ini merusak. Dalam jangka panjang, perilaku seperti ini membuat banyak keluarga terjebak kesulitan keuangan yang sebenarnya bisa dihindari. Budaya harus terlihat kaya ini bukan soal barang mahal, ini soal mindset yang salah arah. Dan selama orang terus mengejar penghargaan dari luar, selama itu pula mereka akan terus mengorbankan stabilitas finansial mereka sendiri. Salah satu kesalahan keuangan terbesar masyarakat saat ini adalah kebiasaan menggunakan uang masa depan untuk kebutuhan hari ini. Ini terjadi karena banyak orang ingin memenuhi keinginan sekarang tanpa perlu menunggu kemampuan finansial yang sebenarnya. Akhirnya, mereka mengambil jalan pintas lewat cicilan, pay later, dan kartu kredit. Sekilas terlihat ringan, padahal inilah awal dari masalah keuangan jangka panjang. Saat seseorang menggunakan cicilan untuk membeli barang yang tidak penting, dia sebenarnya sedang meminjam uang dari dirinya di masa depan. Artinya, pendapatan bulan-bulan berikutnya sudah diikat untuk membayar keputusan yang dibuat hari ini. Ini bukan hanya membuat beban keuangan semakin berat, tetapi juga mengurangi fleksibilitas hidup. Orang menjadi tidak bebas karena sebagian penghasilannya sudah habis sebelum diterima. Fenomena ini semakin parah karena industri keuangan membuat semuanya terasa mudah. Aplikasi belanja hanya butuh satu klik untuk mencicil. Pay later menawarkan pembayaran tanpa bunga di awal, padahal biaya tersembunyi muncul kemudian. Kartu kredit memberikan limit besar yang seolah-olah menunjukkan kemampuan, padahal hanya angka yang terlihat menarik. Semua kemudahan ini membuat orang lupa bahwa uang yang dipakai bukanlah uang mereka, melainkan uang pinjaman. Masalah yang sering muncul adalah orang menggunakan fasilitas ini bukan untuk kebutuhan penting, tetapi untuk gaya hidup. Beli HP baru padahal HP lama masih bagus. Beli sepatu branded padahal sebenarnya tidak butuh. Liburan mewah padahal tabungan darurat tidak ada. Semua keputusan itu akhirnya membuat beban cicilan menumpuk. Ketika jumlah cicilan semakin banyak, orang mulai merasa hidupnya berat dan selalu kehabisan uang meskipun penghasilan tidak berubah.
Yang lebih buruk, kebiasaan hidup dengan uang masa depan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Ketika tabungan kosong dan cicilan menumpuk, kejadian kecil seperti motor rusak atau sakit mendadak bisa menjadi masalah besar. Bukan karena biayanya besar, tetapi karena tidak ada ruang untuk mengelola pengeluaran secara fleksibel. Masalah lain yang muncul adalah tidak ada lagi batasan antara kebutuhan dan keinginan. Selama ada fasilitas cicilan, semua keinginan terlihat mampu dijangkau. Ini membuat orang sulit mengatakan tidak pada diri sendiri. Akhirnya, keputusan finansial tidak lagi berdasarkan kemampuan, melainkan kemudahan yang ditawarkan teknologi. Hidup seperti ini mungkin terlihat normal karena banyak orang melakukannya, tapi normal bukan berarti benar. Menggunakan uang masa depan secara berlebihan hanya akan membuat seseorang terjebak dalam hidup yang tidak pernah tenang. Setiap keputusan selalu dibayangi oleh kewajiban yang harus dibayar nanti. Dan saat beban semakin besar, seseorang bisa kehilangan kendali penuh atas masa depan keuangannya. Intinya sederhana, hidup dengan uang masa depan bukan solusi, tetapi masalah yang tertunda. Dan semakin lama ditunda, semakin sulit diperbaiki. Salah satu kesalahan pola pikir yang banyak terjadi di masyarakat sekarang adalah menganggap bahwa barang branded bisa meningkatkan harga diri. Banyak orang merasa lebih dihargai ketika memakai merek terkenal, padahal tidak ada hubungan langsung antara kualitas hidup dengan label yang menempel pada barang yang dipakai. Pola pikir seperti ini muncul dari kebutuhan untuk terlihat bernilai di mata orang lain, bukan karena kebutuhan nyata. Masalah ini bukan tentang kualitas barangnya. Barang branded memang sering memiliki material lebih bagus dan daya tahan lebih lama. Tetapi yang menjadi masalah adalah alasan di balik pembelian tersebut. Banyak orang membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin merasa lebih percaya diri, lebih dihormati, atau lebih sejajar dengan lingkungannya. Akhirnya, nilai diri manusia diukur bukan dari perilaku atau kemampuan, tetapi dari label yang ada di pakaian, tas, atau sepatu. Tekanan sosial juga ikut memperkuat pola pikir ini. Ketika orang lain memakai barang branded, ada dorongan untuk ikut memiliki supaya tidak dianggap tertinggal. Orang merasa akan lebih dihormati jika tampil dengan merek tertentu. Ironisnya, penghormatan itu sering hanya sebatas penampilan luar, bukan penghargaan yang muncul dari karakter atau prestasi. Hal ini membuat banyak orang menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan bentuk penghargaan yang sifatnya sementara dan dangkal. Di sisi lain, kebiasaan membeli barang branded demi gengsi sering membuat seseorang mengabaikan kondisi finansial yang sebenarnya. Banyak orang yang memaksakan diri membeli tas, sepatu, atau baju mahal, padahal tabungan minim atau cicilan sudah menumpuk. Mereka merasa harus mengikuti standar lingkungan, meski harus mengambil jalan yang tidak sehat secara finansial. Keputusan seperti ini akhirnya menambah beban keuangan dan menghilangkan kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih penting, seperti tabungan dan investasi. Tidak sedikit pula yang merasa lebih berharga ketika memakai barang mahal. Mereka merasa lebih percaya diri, lebih pantas, dan lebih layak dilihat. Padahal kepercayaan diri yang dibangun dari barang hanya bersifat sementara. Ketika barangnya hilang, rusak, atau ketinggalan tren, rasa percaya diri itu ikut hilang. Ini membuktikan bahwa nilai diri tidak benar-benar meningkat, yang berubah hanyalah penampilan luarnya. Fenomena lain yang sering terjadi adalah kebiasaan menilai orang lain dari barang yang mereka gunakan. Jika seseorang memakai barang branded, ia dianggap kaya atau sukses. Jika tidak, dianggap biasa saja. Penilaian seperti ini menciptakan tekanan tambahan pada masyarakat untuk terus mengikuti tren, padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda dan kesuksesan tidak bisa diukur dari harga barang yang dipakai. Masalah semakin rumit ketika media sosial ikut mempengaruhi pola pikir ini. Banyak influencer atau figur publik yang memamerkan barang branded seolah itu standar normal. Akhirnya masyarakat ikut terpengaruh dan merasa harus mengikuti pola yang sama supaya terlihat relevan. Padahal banyak dari mereka mendapatkan barang itu lewat sponsor, titipan brand, atau barter, sementara pengikutnya justru rela menghabiskan uang sungguhan untuk sekedar terlihat mirip.
Ketika seseorang menjadikan barang branded sebagai sumber harga diri, ia akan terus merasa kurang karena tren selalu berubah, model selalu diperbaharui, dan lingkungan selalu menuntut penampilan yang lebih tinggi. Pola hidup seperti ini membuat seseorang terjebak dalam siklus tanpa akhir. Begitu satu barang dibeli, muncul lagi keinginan lain, dan akhirnya tidak ada batas jelas antara kebutuhan dan keinginan. Kesimpulannya, masalah bukan pada barang branded itu sendiri, tetapi pada cara berpikir yang menempatkannya sebagai ukuran nilai diri. Selama seseorang merasa harus memakai barang mahal agar dihormati, selama itu pula mereka akan sulit membangun keuangan yang stabil. Harga diri tidak datang dari merek, tetapi dari karakter dan kemampuan yang dimiliki. Sosial media memiliki pengaruh besar terhadap cara orang melihat hidup dan mengatur keuangan mereka. Banyak orang tidak sadar bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membentuk standar hidup yang tidak realistis. Di ruang digital, semua orang terlihat bahagia, sukses, dan selalu memiliki hal-hal baru. Ini menciptakan tekanan besar bagi masyarakat untuk mengikuti apa yang mereka lihat, meskipun kondisi keuangannya tidak mendukung. Sosial media pada dasarnya adalah panggung. Orang hanya menampilkan bagian terbaik dari hidup mereka, makanan enak, tempat mewah, barang branded, liburan, atau momen bahagia lainnya. Jarang ada yang menunjukkan kenyataan seperti stres kerja, cicilan yang menumpuk, atau kekhawatiran finansial. Akhirnya, yang terlihat adalah versi hidup yang sudah dipoles, bukan kenyataan utuh. Namun banyak orang tetap membandingkan hidupnya yang penuh tantangan dengan potongan highlight orang lain. Masalahnya, perbandingan ini memicu dua hal, rasa kurang dan dorongan untuk mengejar apa yang dilihat. Orang merasa malu jika tidak bisa tampil seperti pengguna lain yang terlihat lebih mapan. Akhirnya mereka memaksakan diri membeli barang atau gaya hidup yang sebetulnya di luar kemampuan. Lingkaran ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti kopi mahal atau pakaian tren sampai ke hal yang lebih besar seperti mobil terbaru dan gadget terbaru. Sosial media juga mempengaruhi cara orang memandang definisi sukses. Banyak yang percaya bahwa sukses harus ditunjukkan lewat simbol-simbol tertentu, misalnya rumah estetik, outfit mahal, atau liburan ke luar negeri. Padahal sukses yang sebenarnya lebih dalam daripada itu. Tetapi karena platform digital memberi sorotan pada penampilan, masyarakat menjadi fokus pada aspek visual, bukan kualitas hidup yang sesungguhnya. Selain itu, influencer memiliki peran besar dalam membentuk pola konsumsi. Banyak pengguna media sosial mengikuti rekomendasi mereka tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi keuangan. Influencer bisa menghabiskan uang untuk konten karena itu bagian dari pekerjaan mereka, sementara pengikutnya menghabiskan uang dari penghasilan yang terbatas. Ini menciptakan gap yang tidak disadari. Pengikut berusaha terlihat sama, tetapi yang mereka tiru sebenarnya bukan kehidupan nyata, melainkan strategi pemasaran. Sosial media juga menciptakan ilusi bahwa semua orang bisa memiliki segalanya dengan cepat. Banyak konten yang menampilkan gaya hidup mewah tanpa menjelaskan proses atau kerja keras di baliknya. Bahkan ada yang mendapatkan fasilitas karena sponsor atau pinjaman merek, tetapi masyarakat tetap menganggap itu standar normal. Padahal, tanpa fondasi keuangan yang kuat, meniru gaya hidup seperti itu hanya akan berakhir dengan tekanan finansial. Tekanan untuk selalu tampil baik di media sosial juga membuat orang sulit hidup apa adanya. Mereka merasa harus menunjukkan pembaharuan terus-menerus, gadget baru, tempat makan baru, outfit baru, padahal kebutuhan seperti itu tidak ada batasnya. Jika dibiarkan, orang akan hidup hanya untuk foto, bukan untuk kenyamanan atau kebahagiaan diri sendiri. Dalam banyak kasus, sosial media juga membuat orang kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup sederhana. Mereka merasa hidup harus selalu menarik agar layak dibagikan. Tanpa sadar, mereka mulai menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya agar terlihat relevan di dunia digital.
Akhirnya, ilusi sosial media terhadap keuangan bukan karena platformnya buruk, tetapi karena cara orang menggunakannya salah. Jika seseorang tidak mampu mengontrol perbandingan sosial dan tekanan visual, maka sosial media akan mendorongnya pada gaya hidup yang memaksakan diri. Namun jika digunakan secara bijak, platform ini bisa menjadi sumber inspirasi, bukan sumber tekanan. Kesimpulannya, sosial media mengubah cara orang melihat hidup dan mempengaruhi cara mereka menghabiskan uang. Dan selama orang terus membandingkan dirinya dengan highlight orang lain, kehidupan finansial mereka akan sulit stabil. Salah satu akar masalah dari perilaku keuangan yang kacau di masyarakat adalah minimnya pendidikan keuangan sejak dini. Banyak orang tumbuh besar tanpa memahami dasar-dasar mengelola uang, padahal keuangan adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, saat mereka dewasa dan mulai menghasilkan uang sendiri, mereka bingung bagaimana cara mengatur pengeluaran, menabung, atau membuat keputusan finansial yang tepat. Di sekolah, anak-anak belajar matematika, sains, sejarah, dan berbagai teori, tetapi sangat jarang ada pelajaran tentang bagaimana mengelola uang secara praktis. Mereka tidak diajarkan bagaimana membuat anggaran, pentingnya dana darurat, bagaimana bekerja dengan cicilan, atau apa itu bunga berbunga. Padahal, pengetahuan ini jauh lebih dibutuhkan saat memasuki dunia kerja. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman dasar, mereka mudah terjebak dalam kesalahan yang berulang. Banyak orang pertama kali belajar tentang keuangan bukan dari pendidikan formal, tetapi dari lingkungan. Masalahnya, lingkungan juga sering tidak memiliki pengetahuan yang benar. Orang tua mungkin hanya memberi contoh cari uang lalu habiskan, tanpa ada kebiasaan menabung atau berinvestasi. Jika seorang anak tumbuh dalam keluarga yang tidak terbiasa mengelola keuangan dengan benar, kemungkinan besar pola itu terbawa sampai dewasa. Kurangnya pendidikan keuangan membuat banyak orang menganggap gaji hanya untuk dihabiskan. Setelah menerima penghasilan, mereka berpikir yang penting semua kebutuhan terpenuhi dan sisanya boleh dipakai sesuka hati. Padahal, seharusnya ada perencanaan, berapa yang harus disimpan, berapa yang dialokasikan untuk kebutuhan, dan berapa yang boleh dipakai untuk keinginan. Tanpa struktur seperti ini, pengeluaran mudah lepas kendali. Ketidaktahuan tentang konsep seperti dana darurat juga membuat banyak orang rentan ketika menghadapi situasi tak terduga. Ketika motor rusak, sakit mendadak atau kehilangan pekerjaan, mereka langsung merasa tertekan karena tidak ada cadangan keuangan. Situasi kecil menjadi masalah besar hanya karena tidak ada persiapan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dasar tentang manajemen risiko finansial. Selain itu, kurangnya pendidikan keuangan menyebabkan banyak orang tidak memahami bagaimana utang bekerja. Banyak yang merasa cicilan adalah hal wajar tanpa mempertimbangkan beban jangka panjangnya. Mereka mengambil cicilan hanya karena terlihat ringan di awal. Padahal, jika dijumlahkan, total pembayaran bisa jauh lebih besar. Tanpa pendidikan yang tepat, orang mudah terjebak dalam keputusan impulsif yang merugikan. Masalah lain muncul pada generasi muda. Banyak anak muda yang baru bekerja merasa perlu menunjukkan bahwa mereka sudah mandiri. Mereka membeli barang mahal atau mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Ini bukan semata-mata karena ingin pamer, tetapi karena mereka tidak memahami dasar keuangan seperti membuat anggaran atau menyusun prioritas. Kurangnya pengetahuan juga membuat banyak orang tidak memahami pentingnya investasi. Banyak yang mengira investasi hanya untuk orang kaya, padahal justru investasi adalah cara untuk membangun kekayaan jangka panjang. Karena tidak mengerti, mereka membiarkan uang mengalir tanpa arah dan hanya mengandalkan gaji bulanan. Akibatnya, mereka tidak memiliki pertumbuhan aset dan sulit mencapai stabilitas. Jika pendidikan keuangan diberikan sejak dini, banyak kesalahan bisa dihindari. Anak-anak bisa belajar tentang menabung, membuat rencana, dan membedakan kebutuhan serta keinginan. Mereka juga bisa memahami resiko utang dan pentingnya mempersiapkan masa depan. Tetapi karena hal ini jarang diajarkan, masyarakat terpaksa belajar dari pengalaman pahit, bukan dari pengetahuan.
Intinya, kurangnya pendidikan keuangan sejak dini membuat banyak orang memasuki dunia dewasa tanpa fondasi yang kuat. Mereka mencoba bertahan dengan pengetahuan seadanya, padahal tuntutan hidup semakin kompleks. Tanpa pemahaman yang benar, stabilitas finansial akan sulit tercapai. Salah satu kekeliruan besar dalam cara berpikir masyarakat modern adalah menganggap bahwa belanja adalah ukuran kebahagiaan. Banyak orang merasa bahwa hidupnya baru dianggap bernilai jika mereka bisa membeli sesuatu. Padahal, pola pikir seperti ini justru membuat hidup rentan, mudah stres, dan selalu merasa kekurangan. Fenomena ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Banyak faktor yang memengaruhi. Media sosial misalnya menjadi katalis yang kuat. Setiap hari orang melihat foto orang lain memamerkan barang baru, liburan baru, gadget baru, atau pakaian baru. Lama-lama seseorang merasa hidupnya tertinggal jika tidak ikut membeli hal-hal tersebut. Padahal bisa jadi orang yang terlihat bahagia di foto itu sebenarnya sedang tertekan dengan cicilan, tagihan kartu kredit, atau gaya hidup yang dipaksakan. Namun, karena gambarnya terlihat bagus, orang-orang pun otomatis menganggap bahwa belanja sama dengan bahagia. Banyak orang akhirnya menjadikan belanja sebagai pelarian. Saat stres, belanja. Saat sedih, belanja. Saat merasa tidak dihargai, belanja. Bahkan ketika tidak butuh apa-apa pun, tetap belanja. Bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin merasakan sensasi senang sesaat. Sensasi itu memang ada, tapi hanya sebentar. Setelah itu muncul rasa bersalah, beban keuangan bertambah, dan akhirnya stres justru makin besar. Siklus ini terus berulang dan membuat seseorang terjebak tanpa sadar. Masalahnya bukan pada aktivitas belanjanya, tetapi pada pola pikir yang menempatkan belanja sebagai standar kebahagiaan. Jika seseorang merasa dirinya tidak cukup sebelum membeli sesuatu, maka ia sudah masuk dalam lingkaran yang salah. Kebiasaan ini membuat hidup selalu tampak kurang, karena setiap kali satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan lain yang lebih besar. Tidak ada ujungnya. Selain itu, menjadikan belanja sebagai tolok ukur kebahagiaan sering membuat seseorang memaksakan diri untuk terlihat mampu. Banyak yang akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak mereka sanggupi. Ada yang menambah cicilan, memakai pay later, mengambil kredit kecil-kecilan, atau menggunakan kartu kredit tanpa perhitungan. Bahkan ada yang menunda kebutuhan penting hanya demi membeli barang yang bisa dipamerkan. Akhirnya yang terjadi adalah tekanan finansial yang semakin berat. Bukannya bahagia, yang ada justru gelisah setiap akhir bulan. Lebih parah lagi, standar bahagia seperti ini bisa merusak hubungan sosial. Banyak yang merasa minder ketika tidak bisa mengikuti gaya hidup temannya. Ada yang mulai menjauh dari pergaulan karena malu terlihat tidak semampu itu. Ada juga yang memaksakan diri ikut-ikutan belanja agar tidak terlihat berbeda. Padahal keberhargaan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai, tetapi bagaimana ia bersikap, berpikir, dan menjalani hidup. Jika dipikirkan baik-baik, kebahagiaan yang berasal dari barang akan selalu rapuh. Barang bisa rusak, hilang, atau ketinggalan tren. Tapi nilai diri seseorang tidak seharusnya ikut hilang hanya karena tren berubah. Orang yang punya standar bahagia yang sehat tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari keseimbangan hidup, stabil secara emosi, tenang secara finansial, punya tujuan hidup jelas, dan hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Belanja bisa menjadi bagian kecil dari hidup, tapi bukan fondasi utamanya. Masyarakat perlu mulai mengubah cara pandang ini. Belanja itu boleh, wajar, dan sah-sah saja. Tetapi menjadikan belanja sebagai syarat untuk bahagia justru membuat seseorang terjebak dalam hidup yang penuh tekanan. Lebih baik menjadikan belanja sebagai aktivitas yang terkontrol, bukan sebagai sumber kebahagiaan utama. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, hidupnya akan terasa jauh lebih ringan, finansial lebih stabil, mental lebih tenang, dan standar bahagia pun tidak lagi ditentukan oleh harga barang, tetapi kualitas hidup yang sebenarnya. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang gaya hidup masyarakat, kesalahan dalam mengelola keuangan, dan budaya tampil harus kembali pada satu kesimpulan sederhana. Banyak orang secara tidak sadar hidup untuk dilihat, bukan untuk benar-benar merasa bahagia. Mereka berusaha terlihat sukses, terlihat mampu, terlihat bahagia, padahal kehidupan pribadi mereka mungkin jauh dari kata tenang.
Masalah ini tidak hanya muncul di kalangan orang berpenghasilan rendah, tetapi juga pada mereka yang sebenarnya sudah cukup mapan. Banyak orang yang sudah memiliki penghasilan baik tetap terjebak dalam tekanan sosial. Merasa harus terus naik kelas hanya agar sesuai dengan standar yang mereka lihat dari lingkungan sekitar atau media sosial. Akhirnya, uang yang seharusnya memberi rasa aman justru menjadi sumber kecemasan. Hidup untuk dilihat membuat seseorang membuat keputusan finansial berdasarkan persepsi orang lain, bukan kebutuhan atau kemampuan. Inilah akar dari berbagai masalah. Membeli barang yang tidak diperlukan, memaksakan cicilan, menggunakan pay later berlebihan, atau mengambil keputusan emosional karena ingin terlihat tidak kalah. Padahal orang-orang yang ingin kita impress itu bahkan tidak memikirkan kita sedetail itu. Fenomena ini ironis, tetapi nyata. Banyak orang tertekan demi memenuhi standar yang tidak ada hubungannya dengan masa depan mereka. Kebahagiaan tidak seharusnya dikaitkan dengan apa yang dilihat orang lain. Kebahagiaan itu berhubungan dengan apakah hidup terasa stabil atau tidak. Apakah seseorang bisa tidur tenang tanpa memikirkan tagihan? Apakah ia bisa merencanakan masa depan tanpa rasa takut? Apakah ia bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa tekanan finansial? Ini adalah ukuran kebahagiaan yang lebih realistis dibandingkan penilaian berdasarkan barang yang dimiliki. Ketika seseorang berani berhenti hidup untuk dilihat, ia akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia bisa membeli barang karena benar-benar butuh, bukan karena ingin pamer. Ia bisa menolak ajakan yang tidak sesuai kemampuan tanpa merasa minder. Ia bisa fokus memperbaiki finansial tanpa takut dianggap turun kelas. Dan yang lebih penting, ia bisa menciptakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Penutupnya sederhana, kita tidak hidup untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita hidup untuk memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, membangun masa depan yang aman, dan menciptakan kebahagiaan yang bertahan lama. Hidup untuk dilihat hanya akan melelahkan, tapi hidup untuk bahagia adalah pilihan yang membuat langkah lebih ringan dan hidup lebih masuk akal.